warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratisa Putri dengan NIM 2401646. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi bawaan untuk mengolah teks atau string. Materi yang pertama adalah konstanta dan variabel string. Nah, string merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks, misalnya untuk menampung atau menyimpan suatu kalimat. Yang pertama ada konstanta string. Nah, suatu konstanta string ditulis dengan diawali dan diakhiri oleh tanda petik ganda. Misalnya seperti tanda petik yang saya tuliskan. Yang kedua, variabel string. Variabel string adalah variabel yang dipakai untuk menyimpan nilai string. Misalnya char name 10 merupakan instruksi untuk mendeklarasikan variabel string dengan panjang maksimal 10 karakter. Deklarasi tersebut sebenarnya tidak lain merupakan deklarasi array bertipe char. Yang ketiga, inisiasi string. Suatu variabel string dapat diinisialisasi seperti halnya array yang lain. Namun tentu saja elemen terakhirnya haruslah berupa karakter 0. Sebagai contohnya, saya tuliskan seperti ini. Materi yang kedua, yaitu operasi input dan output teks atau string. Ada dua operasi input dan output teks string. Yang pertama, memasukkan data string. Memasukkan data string di dalam suatu variabel biasa dilakukan dengan fungsi get atau scanf. Selanjutnya yang kedua, menampilkan isi variabel string. Untuk menampilkan isi variabel string, fungsi yang digunakan adalah puts atau printf. Materi yang ketiga yaitu mengakses elemen string. Variabel string merupakan bentuk khusus dari array bertipe char. Oleh karena itu, elemen dari variabel string dapat diakses seperti halnya pengaksesan pada elemen pada array. Terakhir yaitu fungsi-fungsi pengolahan teks atau string. Nah, yang pertama ada fungsi strip C. Fungsi strip C untuk menyalin nilai string. Nah, bentuk pemakaiannya seperti yang saya contohkan seperti ini. Nah, fungsi ini dipakai untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan termasuk karakter 0. Nah, keluaran dari fungsi ini adalah string tujuan. Selanjutnya, fungsi starlen untuk mengetahui panjang nilai string. Nah, bentuk pemakaiannya seperti ini. Fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter di dalam string yang menjadi argumennya adalah var string. Nah, keluaran dari fungsi ini adalah panjang var string, karakter 0 tidak ikut dihitung. Selanjutnya, fungsi strcat. Nah, fungsi strcat ini untuk menggabungkan nilai string. Bentuk pemakaiannya seperti ini. Nah, fungsi strcat ini untuk menggabungkan nilai string. Nah, bentuk pemakaiannya seperti ini. Nah, ini tuh untuk menggabungkan dua buah nilai string tidak dilakukan dengan operator plus, karena operator ini bukan operator untuk operasi string penggabungan. Penggabungan dua buah nilai string dapat dilakukan dengan fungsi pustaka strcat. Nah, dengan menggabungkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan, keluaran dari fungsi ini adalah string tujuan. Selanjutnya, fungsi strcam. Fungsi ini untuk membandingkan dua nilai string. Membandingkan dua nilai string juga tidak dapat digunakan dengan operator hubungan, karena operator tersebut tidak untuk operasi string. Membandingkan dua buah nilai string dapat dilakukan dengan fungsi pustaka strcam. Selanjutnya, fungsi strchar. Nah, ini tuh untuk mencari nilai karakter dalam string. Bentuk pemakaiannya seperti ini. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk mencari suatu nilai karakter yang berada dalam suatu nilai string. Dalam hal ini adalah mencari karakter var dalam string var dan string. Keluaran dari fungsi ini adalah alamat posisi dari karakter pertama pada nilai string, yang sama dengan karakter yang dicari. Jika karakter yang dicari tidak ada dalam nilai string, maka fungsi ini akan memberikan hasil nilai printer yang kosong atau 0. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.